Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Tasya Lutmila. KPK telah selesai memeriksa pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan, serta staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya. Aguan dan Suni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muhammad Sanusi yang juga diperiksa hari ini terkait kasus suap raperda reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta. Aguan dan Suni juga dicegah bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Rizky Andrianto di Gedung KPK Jakarta. Ya, Cikal, apa materi pemeriksaan Suni dan Aguan hari ini? Materi pemeriksaan terhadap Sugianto Kusuma dan juga Suni Tanuwijaya masih seputar peranan mereka di dugaan kasus suap reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Namun tadi sempat ada yang menjadi sorotan adalah bagaimana dari perjalanan peristiwa kasus ini tiba-tiba memunculkan satu nama konglomerat, yakni bos Agung Sedayu Group, yakni Sugianto Kusuma atau Aguan. Tadi kami melihat Aguan selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Arisman Wijaya yang merupakan presidir dari PT Agung Podomoro Land dan juga untuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yakni Muhammad Sanusi. Namun pada saat keluar tadi Aguan tidak memberikan komentar apapun terkait dengan materi pemeriksaan kali ini. Namun jika kita melihat atau menyoroti kembali bagaimana nama Aguan muncul ketika KPK melakukan pencekalan terhadap dirinya untuk berpergian ke luar negeri, bahkan Wakil Ketua KPK yakni Saud Sitomorang sempat menyatakan bahwa Aguan dimintai atau penting dimintai keterangannya terkait dengan peristiwa yang kasus yang sudah berjalan ini. Mengingat pada saat ini di Pulau Reklamasi, tepatnya di Pulau C, sudah dikelola atau sudah didirikan atau mulai proses pembangunan, yakni lahan seluas 276 hektar yang dikelola oleh PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group. Dan bahkan ini menjadi sorotan mengingat pembangunan ini dilakukan sebelum adanya NJOP. NJOP ini merupakan salah satu syarat bagi para pengembang properti untuk mendirikan bangunan. Bahkan kafling-kafling ini sudah mulai dipasarkan. Inilah yang menjadi sorotan dari KPK. Penting diketahui apa peranan dan juga apa yang diketahui oleh Aguan terkait dengan kasus ini. Lalu untuk mendirikan sebuah bangunan juga diperlukan 4 syarat yang sudah ditentukan oleh Pemda, khususnya adalah di sini adalah Pemda DKI Jakarta. Yang pertama izin adalah izin prinsip yang harus dikeluarkan dari Pemda DKI Jakarta, lalu ada izin reklamasi, kemudian ada izin pembangunan dari reklamasi itu sendiri dan juga izin mendirikan bangunan atau IMB. Inilah yang coba kami tanyakan pada saat Aguan tadi keluar, apakah 4 prinsip atau 4 izin ini sudah dilaksanakan oleh pengelola yang saat ini kita ketahui dikelola oleh Agung Sedayu Group. Namun ia tadi tidak memberikan komentar apapun, hanya memberikan langsung menuju ke mobilnya, sama persis ketika ia datang tidak memberikan keterangan apapun. Kami pun di sini nanti juga akan berusaha untuk menanyakan dari pihak Humas apa saja sebetulnya materi yang sudah ditanyakan penyidik kepada Aguan. Sementara untuk Suni Tanuwijaya tadi ia dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik KPK, diantaranya adalah mengenai apa peranan dia sebagai staf sus dari Gubernur DKI Jakarta, kemudian apa yang ia ketahui terkait dengan rangkaian peristiwa dugaan suap reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Demikian kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak KPK, terutama mengenai apa saja materi yang ditanyakan kepada Sugianto Kusuma atau Aguan. Tasya. Iya, Cikal, dari informasi yang Anda kumpulkan di lapangan, apakah KPK akan menetapkan tersangka baru terkait kasus korupsi reklamasi Jakarta? KPK sama sekali tidak menutup kemungkinan itu, Tasya, karena berkali-kali ketika kita meminta konfirmasi dari pihak KPK, KPK akan masih terus mendalami kasus ini. Namun kami tadi sempat menanyakan kepada Kabiro Humas KPK, Yoyo Andrianti, ia mengatakan bahwa masih menunggu proses dari pemeriksaan, baik itu terhadap Aguan maupun terhadap Suni Tanuwijaya, untuk nantinya bisa saja mengungkap fakta hukum baru dalam kasus ini dan juga tersangka baru. Dan berikut petikan wawancara saya bersama PLH Kabiro Humas KPK, Yoyo Andrianti. Duit dari Aguan atau Arisman ke Sirus.
Pada dasarnya begini, kita akan memanggil semua saksi yang pernah disebut dalam keterangan-keterangan saksi sebelumnya atau juga yang kami duga berkaitan dan punya jejak atas kasus tersebut gitu. Jadi kami akan meminta keterangan pada kan sudah ada beberapa juga yang masuk dan diperiksa sebagai saksi. Mbak, terkait dengan pemeriksaan kasus reklamasi ini kan ada sini ada aduan, tadi juga ada dari Pelindonya, pemeriksaannya ini lebih ke arah mana, Mbak? Iya, sepertinya tadi sudah saya jelaskan ke beberapa teman, pemeriksaan untuk aguan dan juga Suni yang hari ini dilakukan itu adalah kami akan meminta keterangan keterkaitan masing-masing terhadap kasus ini, juga perannya gitu ya, peran masing-masing orang terkait dengan kasus ini dan juga menanyakan dugaan-dugaan terkait suap dalam raperda ini. Artinya ada. Dari pernyataan Yuyuk Andrianti tadi bisa kita simpulkan, Tasya, bahwa memang KPK masih terus mendalami kasus ini dan juga akan kembali memanggil pihak-pihak yang kemungkinan bisa untuk membuka kasus lebih baru, termasuk anggota DPRD lain. Seperti kita ketahui dari pihak Muhammad Sanusi, dari pengacaranya sempat mengatakan bahwa ada beberapa anggota DPRD justru yang juga menerima suap terkait dengan reklamasi di Pantai Utara Jakarta ini. Tasya. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan juru kamera Hafiz Ar-Rasyid dan juga Rizky Andrianto melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.